Hai Sobat IMC, kembali lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Dan hari ini saya lagi ada di IMC Sentul, makanya agak-agak adem ya kalau di sini ya. Tapi hari ini nih dua dokter saya kayaknya justru lagi hot-hotnya nih. Cerah ceria ya si dua dokter ini, ada dokter Anita dan juga dokter Andi. Hai dok. Hai. Lihat tuh bajunya aja sporty banget dong. ya. Jalan-jalan ke Cikini, Cakep. ke stasiun naik tangga. Terus Semua udah olahraga belum hari ini? Salam sehat, salam olahraga. Luar biasa. Disambut dong dok. Saya nggak tahu. Jangan nanti dia bingung. Cikini kondang dia. Nah itu. Cakep. Itu lagu. Itu lagu, kita nyanyi dong. Oke, hari ini ada dokter Anita Suryani, spesialis SPKO itu Spesialis kedokteran olahraga. kedokteran olahraga. Jadi olahraga pun ada dokternya Iya ya. dong. Dan dokter Andi Nusawarta, MK spesialis ortopedi konsultan sport ya dok Jadi ya. saya orthopedic sport. Orthopedic sport. Ya kita tuh Oke. partner. Iya dong, kita partner. Oh oke. Kalau yang perlu dibedah-bedah, aku rujuk ke sini. Oh, Nanti dilatih sama beliau. Latihannya nanti balik Latihannya lagi. sama dokter Anita. Gitu. Oke. Ini pas banget temanya sama kostumnya dokter ya. Penanganan cedera atlet profesional di Rumah Sakit IMC Sentul. Oke, judulnya atlet profesional. Nah, emang apa bedanya sih cedera yang terjadi sama atlet profesional sama kita nih rakyat jelata? Jadi sebelumnya dibedain dulu atlet profesional sama atlet rekreasional sama rakyat jelata Oke, apa gitu iya, ya. iya. Iya. Perlu tahu nih Jadi kita ya. karena sebenarnya rakyat jelata juga bisa jadi atlet, tapi yang rekreasional. Ya. Profesional artinya dibayar. Memang dia mata pencahariannya Dari jadi atlet. situ, Jadi dari berolahraga. Ya, jadi kalau atlet itu adalah seseorang yang melakukan olahraga. Olahraga itu artinya latihan fisik yang punya dua unsur tambahan, aturan dan kompetisi. Jadi emang buat tanding. Iya. Ya, dan tentunya karena memang hidupnya di situ, effortnya lebih besar dong. Artinya betul. cederanya biasanya juga lebih seru. Lebih seru. Operasinya lebih mantap. Operasinya Oke. lebih mantap, dan yang penting lebih time-nya lebih cepet ya. Iya. Iya bro ya. Jadi harus anunya juga lebih serius penanganannya. Iya. Karena kalau atlet itu kan mata pencahariannya di situ. Iya. Jadi kita harus mengembalikan dia seperti semula. Aha. dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. sesingkat-singkatnya, tapi tetap Oke. optimal Ya, hasilnya. karena Iya. kalau enggak nanti duitnya Hilang, Hilang. mata pencarian ya Mata kan soalnya pencarian. kan. Benar-benar. Iya. jadi lebih sulit. Lebih sulit Lebih ya. sulit. Oke, Dan jadi lebih secara fokus. singkatnya tuh ya kalau atlet rekreasional itu ya kita ini kan semua bisa misalnya main sepak bola, main basket, yang cuma buat ya olahraga Iya. dan senang-senang gitu Iya, kan. boleh juga buat kompetisi aturan apa dia punya aturan, dia punya kompetisi, dia latihan rutin. Jadi orang atlet itu adalah kita yang latihan dengan ada frekuensinya rutin berapa kali seminggu, intensitasnya tertentu, ada jenis tertentu dan waktunya tertentu. Itu kita udah jadi atlet loh. Oke. Iya, tapi iya, karena iya. karena nggak dapet duit dari situ jadinya rekreasional. Iya, jadi nggak ada apa kalau di KTP pekerjaannya Nah, bukan atlet itu, gitu Bukan ya. atlet. dapat duit tapi dapat sehatnya. Iya, benar. Dapat sehat. Oke, tapi kalau udah sampai cedera nih biasanya cabang olahraga apa dok yang lebih rentan si atlet ini yang terkena cedera? Ya, paling banyak sih sepak bola kalau yang saya Sepak tangani. bola? Ya. Iya. Yang Kalau di sini kalau kita berdasarkan kerjasamanya itu Iya. pasiennya yang paling banyak sepak Oke. bola. Nah, kita kerjasama juga dengan tim sepak bola, tapi sebenarnya semua cabang olahraga punya resiko cedera sendiri. Misalnya contoh, Iya. kalau aku dulu jadi dokter timnas voli di Asian Games, voli itu semuanya dipakai kan, kaki buat lompat, lalu bahu buat nyemes. Jadi dia biasanya cederanya lutut, ankle, bahu, pinggang. Nah sekarang aku jadi dokter timnas dayung, lebih ke arah pinggang sama bahu. Tergantung karakteristik gerakannya. Iya, Mbak iya, Lini. iya. Jadi ya memang tiap olahraga beda-beda gitu. Yang sepak resikonya bola ke tetap kaki, ada. tetap semua olahraga akan punya resiko. Oke. Bahkan misalnya golf, wah itu cedera di pinggang tinggi sekali. Oh, Gitu juga ke bahu. Encok ya. Ya bahkan panahan pun ada beberapa pasien aku panahan tadi baru berobat pinggang dan bahu. Oke, Gitu. ya. Jadi ini perlu penting juga ya buat sobat IMC nih yang mungkin ya ada di antara sobat IMC punya saudara atlet atau sobat IMC-nya sendiri nih atlet ini harus aware nih gitu kan. Betul. Apa sih gimana sih caranya pencegahan supaya sampai tidak terjadi cedera sebelum kita masuk ke cederanya, pencegahannya dulu nih dok gitu kan. Jadi yang paling penting itu dipahami dulu olahraganya itu apa.
Nah, karena olahraga itu banyak orang olahraga itu ikut-ikutan. Benar. Dia nggak ngerti olahraga itu berisiko apa nggak buat dia. Ya. Nah, kadang-kadang kan cuma karena komunitas, ya kan. Pamannya contoh nih, teman-temannya pada sepedaan. Sepeda. Nah, dia ikut juga sepedaan. Padahal dia nggak ngerti, nggak paham tentang sepeda. Bahkan ada yang sampai bukan cuma cedera ya, meninggal pun ada beberapa yang meninggal. Karena sepeda itu kan kecepatan tinggi, nanjak, naik turun itu sangat Belum lagi berisiko. tabrakannya. Belum lagi tabrakannya. Jadi yang perlu dipahami dulu olahraganya. Ya. Pahami dulu itu resikonya apa. Ya, Apa betul. yang bisa kita alami kalau melakukan olahraga itu dulu dipahami. Nah, nanti baru yang kita lakukan saat olahraga itu pemanasannya. Nah, itu juga kalau tidak siap, tidak pemanasan langsung ujuk-ujuk olahraga, itu juga bisa menimbulkan cedera olahraga. Jadi yang paling penting itu pahami dulu olahraganya itu apa. Betul. Jangan ikut-ikutan, gitu loh. Tak Yang kenal cocok, maka ya. kata saya. Ya, kalau mau ikutan pun kenalin dulu. Ya, karena tadi setiap olahraga punya jenis cederanya sendiri. Pahamin dulu kalau saya mau ikutan lari, klub lari, olahraga apa, seringnya apa nih cederanya. Nah, untuk mencegahnya karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kita mesti cari modal dulu dong. Ya, untuk olahraga modalnya apa? Ya, pertama jantung parunya mesti kuat. Jadi mesti latihan nih, mau mulai olahraga, latihannya mesti dari start low go slow. Ini pencegahan paling penting. Jangan mau jadi atlet instan langsung heboh lari langsung maraton. Nah, nggak bisa, mesti mulai dulu. Instan aja dimasak dulu instan ya. aja dimasak dulu kan. Iya, jadi mesti dari awal dulu start low go slow, olahraga apapun. Ya, agar jantung paru kita ini terlatih. Yang kedua modal otot. Nah, ini yang orang suka lupa. Pencegahan itu mesti dimulai dengan otot yang mumpuni buat olahraga itu. Sepeda, kaki ototnya yang mesti kuat. Latihan dulu penguatan otot kaki untuk mencegah cedera lebih lanjut. Ya, dan juga ada fleksibilitas stretching, di pemanasan dan semuanya itu mesti dilatih karena otot yang pendek itu gampang kaku dan kram. Secara umum pencegahan mesti dilakukan untuk menjaga badan kita nih optimal sebelum olahraga. Tidur mesti cukup. Makanan mesti dijaga, nutrisi. Ya, dan jangan ada kayak misalkan kelelahan lah, lagi stres, kadar-kadar gula darah, kolesterol, hipertensi, itu semua mesti dijaga sebelum memulai olahraga untuk mencegah terjadinya cedera. Nah, itu dia. Makanya ya ini kan sebenarnya basic ya Dok ya. Apalagi kalau memang punya profesi sebagai atlet, itu pasti akan lebih ketat lagi ya Dok ya, gaya hidupnya ya. Tapi sebenarnya banyak masyarakat tuh nggak paham, olahraganya nggak lengkap. Dia sukanya cuma olahraga aerob. Betul. Nah, jadi dia suka jogging, sepeda, tapi dia selalu lupa olahraga anaerobnya, latihan ototnya itu latihan bebannya. Jadi dia kenapa orang itu gampang cedera? Kadang-kadang dia cuma terpleset terus patah. Ingat loh, osteopenia, sarkopenia. Pernah dengar nggak? Otot kuat, tulang kuat. Iya. Nah, jadi biasanya otot besi, tulang baja Dok. Otot kaca. Jadi dia nggak pernah latihan otot, olahraganya aerob aja terus. Nah, jadi jogging, sepeda. Jadi harus seimbang sebenarnya. Harus semua dilakukan. Semua dilakukan. Ya, jadi kalau sepeda, berenang, lari itu olahraga aerobik tadi untuk jantung paru. Penguatan otot itu yang di gym, calisthenics, squat, lunges itu juga perlu. Ya, setuju banget apa yang dikatakan Bro Andi. Sama satu lagi latihan fleksibilitas. Itu tadi 3 itu modal pencegahan cedera paling utama. Jadi biasanya aerobik, pas pemanasan ya, pemanasan lagi pendinginan, nah itu stretching fleksibilitas. Nah, jadi kelenturan itu bisa dijaga. Ya, jadi kan kalau kelenturannya bagus, refleksnya juga bagus. Betul. Jadi kalau kepleset biasa. Iya, benar. Akhir jadi mencegah cedera. Mencegah cedera banget. Gitu. Jadi komprehensif ya semuanya ini ya, supaya kita bisa mencegah cedera. Tapi seandainya Dok, sesuai dengan tema kita, ini sampai terjadi nih cedera terutama pada atlet gitu kan. Harus gimana? Pertolongan pertamanya apa? Terus langkah selanjutnya apa? Ya, ini kalau pertolongan pertama biasanya ke aku ya. Kalau misalnya dia agak berat, Bro Andi ini baru turun tangan. Oke, jadi kalau atlet secara umum itu memang latihannya akan overtraining. Ya, karena bagaimanapun mereka dibentuk untuk jadi manusia super, bukan manusia sehat. Ya, jadi kalau aku di timnas, aku bilang coach kayaknya latihannya bisa overtraining nih. Dok, kalau kita timnas ya latihan akan cenderung overtraining. Ya, urusan recovery urusan dokter. Nah, jadi balik lagi tuh jadi aku juga. Nah, jadi kalau memang udah terjadi cedera dengan segala macam halnya yang pasti, kalau tadi pencegahan
udah dioptimalkan, tidur udah cukup. Jadi ya kalau jadi atlet udah mesti tahu diri. Udah saya nggak bisa hidup yang aneh-aneh gitu lagi, tidur mesti cukup, makan mesti baik gitu ya. Andai kan terjadi cedera pertama di pinggir lapangan, itu kita mesti tahu penanganan pertama cedera olahraga di pinggir lapangan. Karena ada beberapa cedera yang golden periodnya itu sangat penting menentukan. Oke. Artinya kalau ditangani dalam waktu 5-10 menit sampai 30 menit pertama, cederanya bisa baik, selesainya cepat, waktu pemulihannya jauh lebih cepat, pulihnya bisa lebih sempurna dibanding terlambat. Kayak misalnya cedera kram. Oke. Ototnya ada yang robek, sprain atau strain ligamennya. Itu kalau penanganan pertama cederanya baik, saya kasih rise, rest ice, compression, elevation. Lalu kalau kram dipijat, dimasas dengan dikasih panas atau hangat, itu hasilnya akan lebih bagus. Nah, jadi kalau misalnya di pinggir lapangan udah baik, selanjutnya andaikan memang cederanya lumayan berat, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut ya bro. Baru deh ke dokter Andi gitu kan. Jadi memang kita itu selalu partner. Oke. Kalau dia udah putus asa, dia serahkan. Bro kayaknya udah urusan bro nih, tolong dibantu ya. Oke. Kalau misalnya perlu ke rumah sakit berapa nih bro ya. Begitupun kalau ke saya tuh, wah kayaknya nih nggak perlu operasi, ini cukup ke dokter Anita aja kayaknya gitu ya. Mesti dipastikan dulu ya bro. Biasanya kita foto ya jadi atau kita ada MRI pemeriksaan tambahan. Oke. Kalau kan kalau ronsen itu cuma tulang. Nah biasanya kita tuh paling akrab dengan MRI karena itu semuanya kelihatan. Jadi kita bisa tampak. Nah jadi ada robekan, ada cedera ligamen, ada cedera urat, itu kelihatan semua. Gitu. Jadi memang perlu kita MRI. Nah, biasanya dari situ kita bisa putuskan ini perlu operasi atau enggak. Gitu. Kalau enggak ya kita serahkan ke dokter Anita. Jadi lempar-lemparan ya dok. Iya betul. Memang kita harus benar-benar komunikasi dengan baik gitu soal ini. Makanya di sini ada sport klinik. Iya di IMC Sentul ya ada sport klinik ya. Ada sport klinik karena itu kami berdua. Iya betul. Jadi kalau ada cedera kami tangani bersama. Betul. Gitu. Karena secara umum atlet paling takut dengan operasi, momok. Oh gitu ya. Karena habis operasi kan dia harus ada pemulihan yang dalam waktu yang gak sebentar. Iya benar. Tapi bagaimanapun juga ada beberapa keadaan yang memang perlu operasi. Ya yang memang kalau dia nggak dioperasi karirnya malah jadi habis. Tapi kalau dia dioperasi dia mesti tahu dia harus menunda dulu karirnya untuk jadi lebih baik. Jadi disitulah kita mesti close communication gitu soal pasien. Ya tapi kan dunia kedokteran tuh selalu punya inovasi-inovasi kan ya dok ya. Kayak misalnya banyak sekali mungkin operasi-operasi di bidang-bidang lain gitu ya. Sekarang sudah ada yang namanya minimal invasif lah apalah. Kalau dari sport klinik apa nih kira-kira dok? Jadi memang kita selalu menggunakan artroskopi. Artroskopi. Jadi lukanya itu kecil, cuma 1 senti. Kita lukai 1 senti, nanti kamera masuk. Nah, nanti muncul di TV anunya. Nah, jadi umpamanya contoh di bahu umpamanya. Nah, kita menggunakan artroskopi, isinya bahu itu muncul di TV. Nah, jadi ada monitornya gitu. Beban hidup tuh ada. Tuh gak kelihatan tutup semua. Nah, sebagai contoh itu yang pernah kita operasi itu yang sangat viral itu yang lawan Argentina. Nah, jadi kan strikernya itu nomor 9 namanya siapa nih namanya yang nomor 9 itu? Dimas. Nah, Dimas itu nomor 9 kan hampir mencetak gol. Dia punya umpan. Lawan karena kan kita memang sepak bola itu jarang-jarang bawa top ke sini kan. Nah, kali ini Argentina datang kebetulan pula strikernya saya yang operasi. Nah, jadi sangat membuat kita ini sport kliniknya jadi ini karena dia berhasil dulu dicoret dari timnas. Nah, setelah operasi direkrut lagi. Nah, setelah dioperasi dilatih return to sport. Itu yang penting benar untuk atlet profesional. Bagaimana dia bisa balik ke lapangan, ke olahraga setelah operasi. Nah, tapi apa saja selain operasi itu kemudian juga konsultasi, apalagi yang ditangani oleh sport klinik IMC Sentul dok? Jadi memang kita itu menanganinya dari mulai cedera ringan sampai cedera berat. Bahkan sebenarnya saya anjurkan check up pun harusnya rutin. Check up rutin. Nah, sekarang ini yang banyak rutin itu cuma Persikabo, pemain sepak bola aja. Yang kayak basket, kayak wusu, kayak voli masih jarang check up-nya. Kalau Persikabo udah rutin. Nah, sebenarnya sih berapa lama sekali sih dok harus rutinnya itu? Nah, jadi kalau saya menyarankan minimal sekali setahun, minimal loh. Setahun sekali. Ya, setahun sekali. Setahun. Supaya kita tahu performanya dia gimana. Nah, kalau kita bisa melihat secara keseluruhan, karena kan kalau kita yang periksa, beda itu kalau MCU umum. Kalau kita kan muskuloskeletalnya kita periksa tuh. Kita tahu ini ototnya bagus apa enggak. Ototnya terlatih apa enggak, kita tahu, kita bisa bedakan. Ini atlet ini udah enggak layak, udah enggak bisa main. Itu kita tahu.
Dia harus harus dilatih dulu ototnya. Kan keseimbangan itu penting. Dan tidak balance kanan kirinya, dilatih dulu. Supaya dia bisa lebih berprestasi. Nah itu tujuannya MCU kalau di sport klinik. Kita lebih meningkatkan performanya. Selain MCU rutin yang tadi untuk mendeteksi faktor-faktor resiko yang bisa kita cegah untuk terjadinya cedera, di sport klinik ini andaikan atlet dirasakan, kadang-kadang ada beberapa atlet yang rutin ke aku karena ototnya tegang. Muscle tightness ini masalah besar untuk atlet karena itu bisa membatasi lingkup gerak sendinya. Ya jadi nggak bisa angkat tangan, nendangnya jadi kurang kuat. Ya itu aku bisa bantu dengan dry needling. Jadi dia sejenis tusuk jarum. Seperti akupuntur tapi ini berbeda ilmunya. Ya kalau akupuntur adalah ilmu tradisional Chinese medicine. Kalau ini ilmu kedokteran barat modern di mana otot yang tegang itu punya trigger point atau titik pencetus yang kadang-kadang terlalu dalam sehingga tidak terjamah kalau di sport massage. Ya kalau itu terkena itu otot akan relax ketika dia menghantarkan refleks relax. Keluhan nyerinya hilang, sehingga akan bisa optimal lagi performanya. Iya, Ini dokter-dokter yang menurut saya punya tujuan mulia di bidang olahraga ya dok ya, terutama penanganan atlet ya kan, dan yang pasti tentunya IMC Sentul juga memfasilitasi hal ini. Selain juga tentunya ada dokter-dokter ahli, alat-alat yang canggih dan juga penanganan-penanganan yang sesuai dengan kebutuhan ya kan dok, dari mulai pencegahan sampai penanganan operasi semuanya ada di sport klinik IMC Sentul. Komprehensif dari awal sampai habis. Betul sekali. Aduh, pengennya sih ini ngobrolnya sampai besok ya. Tapi gimana ya dok ya? Biasanya 7 hari 7 malam gak selesai kalau ngomongin olahraga ya. Mungkin nanti kita harus bikin sesi lain lagi. Ya dok ya. Khusus mungkin juga buat teman-teman yang bukan cuma atlet ya. Kita harus bahas juga nanti ya dok ya. Terima kasih banyak Dokter Anita dan Dokter Andi. Dengan senang hati. Hari ini sudah ngobrol-ngobrol sama kita tentang penanganan cedera atlet profesional di Rumah Sakit IMC Sentul ya. Mudah-mudahan meskipun waktu kita terbatas tapi bisa tersampaikan buat Sobat IMC dan juga bisa bermanfaat ya dok ya. Setidaknya Sobat IMC tahu kalau ada cedera olahraga bisa ke IMC Sentul. Nah itu dia. Ada sport klinik ya. Betul. Ada sport kliniknya. Dan kalau misalnya mau tahu lebih detailnya bisa follow Instagram @rs.imc. Udah follow dok? Udah dong. Ya. Udah di tag tadi. Terus juga subscribe channel YouTube kita RSIMC. Atau kalau mau tahu nih jadwalnya Dokter Anita dan Dokter Andi bisa cek di website www.imc.id. Kita pamit ya dok ya. Kita perlu salam olahraga gak? Salam olahraga dong. Mau pantun dulu mungkin dokter buat Ini jago pantun. Ayo dok pantun buat penutup. Jangan nembak begitu dong. Marilah kita pantun. Jalan-jalan ke Cikini. Cikini lagi. Soalnya kampus depan Cikini. Iya jalan-jalan ke Cikini. Pulang-pulang makan siomay. Ya. Terima kasih Sobat MC udah lihat podcast hari ini. Kalau mau olahraga, yuk, Mai. Yuk mari ya. Yuk bye-bye. Terima kasih semuanya. Kenalan.